Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Susanawati dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tim dengan judul Pendekatan Performance Measurement System untuk Kinerja Rantai Pasok Bawang Merah Ramah Lingkungan. Skema penelitian ini adalah fundamental reguler dengan dana dari DPPM Kemendikti-Saintek tahun 2025. Adapun anggota peneliti atau tim peneliti kami terdiri dari saya sendiri, Dr. Susanawati SPMP sebagai ketua dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anggota kami terdiri dari Dr. Insinyur Sriadi MP dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Amalia Nurmila dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Profesor Nur Sidaman dari University Putra Malaysia, dan 4 anggota mahasiswa kami dari Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bawang merah ramah lingkungan saat ini masih dibudidayakan di Kabupaten Bantul, lebih tepatnya di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Untuk musim tanam, komoditas tersebut di bulan Mei-Juni 2025, kita lihat di tabel ini bahwa ada 10 tujuan distribusi. Mulai dari Bantul sendiri, kemudian Yogyakarta, Magelang, Kroya, Kebumen, Brebes, Semarang, Bandung, Purwakarta, dan Jakarta. Dari ke-10 tujuan distribusi tersebut, paling banyak adalah untuk musim tanam Mei-Juni 2025, paling banyak didistribusikan ke daerah Purwakarta sebesar 36,75%. Urutan kedua adalah ke Yogyakarta 10,95% dan urutan ketiga adalah ke Kebumen sebesar 10,30%. Data dalam tabel ini saya ambil dari 84 petani sebagai sampel dengan rata-rata luas lahan 826 meter persegi. Berdasarkan tujuan distribusi tersebut, maka kami bisa melakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut. Untuk rantai pasok bawang merah ramah lingkungan, terdapat 9 rantai, ya seperti gambar ini, yang dalam setiap rantai itu terdiri dari beberapa pelaku yang terlibat. Dari 9 rantai tersebut, keseluruhan terdiri dari 12 pelaku yang tersebar di 10 wilayah tersebut. Dalam gambar ini terlihat bahwa ada aliran produk mulai dari petani di Desa Selopamioro sampai konsumen yang ada di Bantul, Yogyakarta, Magelang, Semarang, Kroya, Brebes, Kebumen, dan Bandung, serta Purwakarta. Kemudian aliran uang itu mengalir dari konsumen di beberapa wilayah tersebut sampai ke petani di Desa Selopamioro. Kemudian aliran informasi itu bisa berjalan dari petani di Desa Selopamioro sampai ke konsumen di beberapa wilayah tadi, atau sebaliknya dari konsumen di beberapa wilayah tadi sampai ke petani di Desa Selopamioro. Kemudian berdasarkan rantai pasok tersebut, kami mengkaji masalah sumber daya yang digunakan oleh setiap pelaku rantai dan juga di setiap rantai. Berdasarkan analisa keseluruhan, untuk sumber daya fisik, ternyata seluruh pelaku itu memiliki alat transportasi, alat komunikasi, kemudian lahan, kemudian lapak, tempat penyimpanan, peralatan usaha tani, dan peralatan usaha dagang. Kemudian untuk sumber daya manusia, terdapat tenaga kerja baik itu di on-farm maupun off-farm, seperti tenaga kerja di budidaya atau di usaha tani, kemudian tenaga kerja harian, kemudian sortasi, panen, grading, pengemasan, bongkar muat, dan distribusi. Untuk sumber daya teknologi, pelaku rantai pasok hanya menggunakan teknologi pada saat proses pembayaran, yaitu dengan transfer maupun kris, dan juga teknologi informasi untuk sarana komunikasi. Kemudian untuk sumber daya modal,
petani dan pelaku skala kecil seperti pedagang pengecer cenderung menggunakan modal sendiri atau komunikasi dengan atau kombinasi dengan modal pinjaman. Kemudian berikutnya, untuk manajemen rantai pasok bawang merah ramah lingkungan, khususnya indikator pemilihan mitra, memberikan hasil bahwa kriteria pemilihan mitra yang dilakukan oleh setiap pelaku rantai itu ada pada harga yang tinggi, kemudian keuangannya lancar, kemudian langganan, dan juga ada kepercayaan. Sementara terkait kinerja mitra, yang paling banyak dinilai oleh pelaku adalah sikap tanggung jawab, komunikatif, dan terbuka. Untuk kesepakatan kontraktual antar pelaku di dalam rantai pasok bawang merah ramah lingkungan, ternyata kesepakatan yang dilakukan adalah tidak tertulis antar pelaku. Kemudian hal-hal yang paling banyak disepakati di dalam kesepakatan yang tidak tertulis tersebut mengenai harga, kemudian kualitas, dan juga kuantitas penjualan maupun pembelian. Adapun jangka waktu kesepakatan mayoritas berlangsung kurang dari 1 hari. Untuk sistem transaksi, khususnya bawang merah ramah lingkungan, mayoritas dilakukan dengan sistem timbangan. Kemudian pembeli juga datang langsung ke lahan, bisa juga ke rumah atau ke kios dan juga ke pasar untuk secara langsung memilih bawang merah, kemudian melihat kualitas dan juga menanyakan harga, sekaligus melakukan pemesanan atau pembelian. Pembayaran yang dilakukan dengan sistem tunai atau cash. Kemudian untuk proses bisnis rantai pasok bawang merah ramah lingkungan, di sini dalam penelitian ini digunakan dua cara pandang, yaitu dengan cycle view dan dengan push atau pull view. Berdasarkan cycle view terdiri dari 4 siklus, yaitu procurement cycle, manufacturing cycle, replenishment cycle, dan customer order cycle. Untuk procurement cycle ditempati oleh petani bawang merah ramah lingkungan dan juga landang. Dalam penelitian ini, manufacturing cycle tidak ada pelaku rantainya karena bawang merah yang diteliti adalah dalam bentuk segar. Kemudian untuk replenishment cycle, pelaku yang ada adalah tengkulak, bandar, centeng, dan pedagang pengecer. Konsumen di beberapa wilayah, termasuk di Bantul, kemudian di Magelang, di Kroya, di Kebumen, di Brebes, kemudian di Purwakarta, kemudian di Bandung, di Jakarta, itu menempati pada siklus customer order cycle. Untuk cara pandang kedua untuk melihat proses bisnis dalam penelitian ini melalui pull proses maupun push proses. Push proses ditempati oleh petani dan landang, kemudian pull proses ditempati oleh konsumen. Kemudian untuk aliran produk dan aliran uang secara keseluruhan berjalan lancar, tetapi aliran informasi antar pelaku di dalam rantai pasok bawang merah ramah lingkungan ternyata keseluruhan tidak lancar. Pelaku pendukung terdiri dari keluarga petani, kemudian kelompok tani, masyarakat, toko pertanian, SPBU, toko pulsa, dan perbankan. Kemudian perencanaan kolaborasi dilakukan oleh petani biasanya pada saat akan menentukan waktu tanam di kelompok tani. Kemudian juga perencanaan untuk harga dan juga volume produksi yang dijual atau dibeli itu terjadi di antara tengkulak dan juga beberapa pedagang setelah petani. Untuk resiko pada rantai pasok bawang merah ramah lingkungan, ada 5 resiko yang terjadi dalam rantai pasok tersebut, yaitu resiko produksi, resiko lingkungan, resiko harga, resiko keuangan, dan resiko kemitraan. Kemudian trust building di antara pelaku rantai pasok masih dilakukan secara informal yang terlihat dengan transaksi berulang dan juga terlihat pada saat melakukan komunikasi secara langsung atau tatap muka antar pelaku rantai. Kemudian untuk penelitian ini sudah menghasilkan luaran berupa publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q2, yaitu Open Agriculture, dengan status masih submitted. Adapun judul artikelnya adalah Supply Chain Structure of Environmentally Friendly Salad
using food supply chain network. Adapun seperti terlihat di sini adalah ini artikel dan juga bukti submission-nya. Kemudian dari sisi anggaran, alhamdulillah kami sudah menyerap anggaran 100%, ditunjukkan oleh SPTB yang sudah ditandatangani oleh ketua. Kemudian ini dokumentasi kegiatan penelitian, dimulai di lahan, wawancara dengan petani bawang merah ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya ini wawancara dengan pedagang, baik pedagang besar, kemudian tengkulak, kemudian grosir, grosir kecil, ada pedagang pengecer di berbagai lokasi, seperti contoh ini di Pasar Johar Semarang, kemudian di Pasar Induk Modern Cikopo Purwakarta, kemudian ini ada di Pasar Induk Kramat Jati, kemudian ini ada di Pasar Caringin. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.